Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Haya Apriliani Mutiara Riyadi dengan akhiran NIM 003, Maisa Sarah Sabira dengan akhiran NIM 004, dan saya sendiri Alda Eva Saputri dengan akhiran NIM 022. Kami akan memaparkan materi mengenai state of the art. Materi pertama yaitu Enterprise Architecture and Other Governance Instrument. Elemen dasar pertama yaitu governance atau tata kelola. Governance mengidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan, dan proses pengawasan dan kelompok yang akan menentukan bagaimana enterprise architecture ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan. Tujuan dari EA Governance yaitu mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok kebijakan manajemen yang terintegrasi, dan proses yang membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Selanjutnya ini ada beberapa praktek manajemen yang terlibat dalam arsitektur enterprise. Terbagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen General Management, terdiri dari Strategic Management, Strategic Execution, Quality Management. Dan segmen kedua yaitu IT Management, ada IT Governance, IT Delivery and Support, dan IT Implementation. Yang pertama yaitu Strategic Management. Menggunakan Strategic Management ini menggunakan Balance Scorecard yang diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Kaplan dan Norton. Tujuan diperkenalkannya yaitu untuk sebagai sistem manajemen yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan melaksanakan visi dan strategi. Fokus utamanya yaitu manajemen telah fokusnya pada manajemen pada aspek keuangan yang dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi. BSC ini menyarankan untuk perusahaan melihat dari 4 perspektif. Yang perspektif pertama yaitu the customer perspective atau perspektif pelanggan. Ini menanyakan bagaimana perusahaan harus tampil kepada pelanggannya dengan ukuran seperti kepuasan pelanggan. Perspektif kedua yaitu the financial perspective atau perspektif keuangan yang difokuskan pada nilai bisnis yang diciptakan oleh perusahaan yang memerlukan ukuran seperti nilai pemegang saham. Dan perspektif ketiga yaitu internal business proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal yang melihat efektivitas dan efisiensi operasi internal perusahaan, memberikan perhatian khusus pada proses utama yang berorientasi pada misi. Dan perspektif yang terakhir yaitu the learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membahas kemampuan perusahaan dan individu untuk perubahan dan meningkatkan hal ini sangat penting bagi organisasi yang intensif pengetahuan. Nah, dari masing-masing perspektif itu BSC mengusulkan struktur 3 lapis, yaitu ada mission, contohnya itu menjadi pemasok pilihan pelanggan. Yang kedua itu ada objektif, misalnya itu untuk menyediakan produk baru kepada pelanggan. Dan lapisan ketiga itu measure presentase omset yang dihasilkan oleh produk baru. Nah, selanjutnya ini ada business model development. Canvas model bisnis ini diperkenalkan oleh Osterwalder dan Wigner. Dia menjelaskan bahwa Canvas model bisnis adalah template untuk membuat deskripsi tingkat tinggi dari model bisnis baru atau yang sudah ada. Ini secara konseptual berakar pada ontologi model bisnis yang dijelaskan dalam tesis PhD Osterwalder. Nah,
Kanvas model bisnis ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu ada values proportion atau proses nilai. Bagian tengah kanvas menggambarkan produk dan layanan yang ditawarkan organisasi kepada pelanggannya yang berbeda. Bagian kedua yaitu kayak aktivitas utama. Di sini berisi apa yang perlu dilakukan organisasi untuk memberikan nilai proposisi. Bagian ketiga yaitu sumber daya utama. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Lalu bagian ketujuh yaitu ada customer segment atau segmen pelanggan. Kelompok pelanggan tipikal yang dibedakan oleh organisasi. Lalu ada customer relationship atau hubungan pelanggan, jenis hubungan yang dimiliki organisasi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya ada saluran atau channels. Bagian ini berisikan bagaimana organisasi berhubungan dengan pelanggannya. Channel key partners atau mitra kunci, di mana pihak lain yang bekerja sama dengan organisasi dalam memberikan nilai kepada pelanggannya. Lalu ada struktur biaya, pandangan keuangan dari sarana yang digunakan oleh organisasi. Dan yang bagian terakhir yaitu ada aliran pendapatan. Cara organisasi menghasilkan uang dari berbagai pendapatan mengalir dari segmen pelanggannya. Nah, kanvas model bisnis ini menjabarkan elemen-elemen ini dengan cara yang inovatif dan ramah pengguna. Arsitektur perusahaan biasanya digunakan sebagai tahap selanjutnya dalam pengembangan strategis. Banyak elemen dalam kanvas dapat dirinci menggunakan model arsitektur perusahaan. Selanjutnya ini ada bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur spesialis interest group atau basic dari OMG mengatakan bahwa arsitektur bisnis adalah cetak biru perusahaan yang memberikan pemahaman umum tentang organisasi dan digunakan untuk menjelaskan tujuan strategis dan tuntutan taktis. UI Rich dan Rosen 2011, The Open Group 2016b mengatakan bahwa fokus utama arsitektur bisnis yaitu pada kemampuan perusahaan dengan perencanaan berbasis kemampuan sebagai teknik inti merupakan kontribusi kunci dari disiplin arsitektur bisnis. Nah, selanjutnya ini ada quality management. Quality management ini menggunakan ISO 9001 dengan standar 2000 dari organisasi internasional untuk menguraikan kriteria sistem manajemen mutu yang baik atau QMS. Nah, berdasarkan kebijakan mutu ini dan kualitas tujuan, sebuah perusahaan mendesain dan mendokumentasikan QMS untuk mengontrol bagaimana proses dilakukan. Arsitektur enterprise ini dirancang dengan baik dan dikomunikasikan membantu organisasi agar sesuai dengan persyaratan ISO 9001 pada identifikasi proses dan dokumentasi. Nah, selanjutnya ini ada strategi execution. Nah, di mana pendekatan ini menggunakan model keunggulan AFQM atau European Foundation for Quality Management yang diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai kerangka kerja untuk menilai aplikasi The European Quality Award. Nah, IFQM ini memiliki 9 kriteria unggulan yang dimana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada enablers, ada 5 kriteria, leadership, people, policy and strategy, partnership and research, dan proses. Dan segmen kedua yaitu results yang memiliki 4 kriteria, people results, customer results, society results,
Key Performance Results. Model IFQM ini memberikan prinsip ukuran dan indikator untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam semua aspek dan pengukuran ini merupakan dasar untuk pembelajaran inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada IT Governance. IT Governance ini menggunakan COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Ini merupakan standar IT governance yang awalnya diterbitkan pada tahun 1996 oleh Audit System Informasi dan Control Association. COBIT adalah sebuah kerangka kerja IT control internasional yang menyediakan organisasi dengan praktek yang baik, yang membantu dalam menerapkan struktur tata kelola IT di seluruh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. COBIT ini menawarkan model kematangan untuk tata kelola IT yang terdiri dari 5 tingkat kematangan, yaitu yang pertama ada ad hoc. Ad hoc ini tidak ada proses standar. Ad hoc ini pendekatan yang diterapkan pada kasus per kasus. Yang kedua itu ada repeatable. Manajemen menyadari masalah indikator kerja yang sedang dikembangkan. Pengukuran dasar telah diidentifikasi karena memiliki penilaian metode dan teknik. Lalu model kematangan yang ketiga yaitu ada define. Lalu yang kematangan keempat ada manage. Dan yang kematangan terakhir ada optimize. Selanjutnya itu ada IT Service Delivery and Support. IT Service Delivery and Support ini menggunakan framework ITIL atau IT Infrastructure Library. ITIL menurut Hana et al. Tahun 2008 mengatakan bahwa himpunan ITIL adalah himpunan yang paling banyak diterima praktik terbaik dalam domain pelayanan IT. ITIL ini terdiri dari serangkaian dokumen yang memberikan bimbingan pada penyediaan baik IT layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung IT. Nah, ITIL ini memiliki proses berorientasi pendekatan untuk manajemen layanan. Ini memberikan kode praktik yang membantu organisasi untuk membangun manajemen kualitas layanan IT dan infrastruktur, di mana kualitas didefinisikan sebagai kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. ITIL ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok besar proses yaitu ada Service Delivery dan Service Support. Service Delivery ini terdiri dari manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan IT, manajemen IT layanan darurat, dan manajemen kapasitas. Dan kelompok kedua yaitu Service Support. Ini meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, layanan meja, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. IT Implementation. IT Implementation ini menggunakan CMM dan CMMI. Paul et al. Mengatakan the Capability Maturity Model untuk software atau CMM atau SWCMM adalah model untuk menilai kematangan organisasi proses rekayasa perangkat lunak dan menyediakan organisasi dengan praktik kunci yang diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kematangan proses. Nah, di Maturity CMMI ini terdiri dari 5 tingkat kematangan di setiap lapisan yang didasari untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Yaitu yang pertama itu ada initial, di mana proses biasanya ad hoc dan kacau. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Model maturity level yang kedua itu ada manage. Proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan bahwa proses yang direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan
dikendalikan. Namun proses ini mungkin berbeda di setiap contoh spesifik, misalkan pada proyek tertentu. Model kematangan ketiga yaitu define. Proses ini ditandai dengan baik dan dipahami dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode. Selanjutnya yaitu ada quantitatively manage. Tujuannya yaitu tujuan kuantitatif untuk kualitas dan proses kinerja ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Dan model kematangan terakhir yaitu ada optimizing. Kinerja proses diteruskan, ditingkatkan melalui kedua perbaikan teknologi tambahan dan inovatif. Baik, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Haya April Jani Mutadariadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Alda. Untuk selanjutnya adalah arsitektur, metode, and frameworks. Metode arsitektur adalah kumpulan terstruktur, teknik, dan langkah-langkah proses untuk menciptakan dan mempertahankan arsitektur enterprise. Metode biasanya menentukan berbagai tahapan siklus hidup arsitektur, apa yang harus diproduksi pada setiap tahap-tahap, dan bagaimana mereka diverifikasi atau dites. Yang pertama ada IEEE 1471 to 200 ISO IC 40210 standar. Pada tahun 2000, IEEE Computer Science Society disetujui oleh IEEE standard yang membangun dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari arsitektur sistem yang berfokus terutama pada sistem software intensif seperti sistem informasi, embedded system, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. IEEE 1471 menggunakan sipil arsitektur metafora untuk menggambarkan arsitektur sistem perangkat lunak. IEEE 1471 juga memberikan dalam hal sebuah praktek yang disarankan nomor konsep berharga dan kerangka acuan yang mencerminkan yang berlaku umum tren dalam praktik untuk deskripsi arsitektur dan yang menyusun unsur-unsur yang ada dalam konsensus. Selanjutnya adalah The Zachman Framework. Pada tahun 1987, John Zachman memperkenalkan arsitektur enterprise pertama dan paling terkenal, meskipun saat itu disebut Framework for Information System Architecture. Di samping ini sudah terlihat gambar dari Zachman Framework, boleh di next dulu. Untuk penjelasannya, yang pertama, pada pandangan perspektif pada Zachman Framework, ada planner atau perencanaan yang berfokus pada skop atau konseptualnya. Planner ini yang menetapkan objek dalam pembahasan, latar belakang, lingkup, dan juga tujuan enterprise. Selanjutnya adalah owner atau pemilik, fokusnya terhadap enterprise, konseptual pada framework yang memiliki peran sebagai penerima atau pemakai produk dan jasa akhir dari suatu enterprise. Selanjutnya adalah designer atau perancangan yang berfokus terhadap sistem modeling logikal, di mana desainer ini memiliki fokus terhadap perantara antara apa yang diinginkan pemilik atau owner dan apa yang dapat dicapai. Selanjutnya ada builder atau pembangun, yaitu pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. Selanjutnya ada subkontrak yang bertanggung jawab untuk membangun dan merakit bagian-bagian dari produk jasa akhir. Boleh di next? Selanjutnya adalah The Open Group Architecture Framework atau biasa kita sebut sebagai TOGAF, berasal dari kerangka kerja generik dan metodologi untuk pengembangan arsitektur teknis, tetapi berkembang menjadi kerangka kerja dan metode arsitektur perusahaan. Komponen utama dalam TOGAF terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah arsitektur capability framework yang membahas mengenai organisasi, proses, keterampilan, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam perusahaan. Yang kedua adalah arsitektur development method atau ADM, terdiri dari pendekatan siklus bertahap untuk pengembangan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah arsitektur context frameworks, yang berasal arsitektur perusahaan secara keseluruhan terdapat dari 4 arsitektur yang saling terikat. Arsitektur bisnis, arsitektur data,
arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi atau TI. Yang selanjutnya adalah Enterprise Continuum, bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana arsitektur dikembangkan di seluruh kontinen. Selanjutnya, ini adalah OMG's Model Driven Architecture. Model Driven Architecture atau MDA bertujuan untuk menyediakan pendekatan yang terbuka dan netral terhadap vendor untuk interoperabilitas. MDA ingin meningkatkan tingkat abstraksi di mana solusi perangkat lunak ditentukan dengan mendefinisikan kerangka kerja yang didukung oleh kumpulan standar yang menetapkan standar untuk menghasilkan kode dari model dan sebaliknya. MDA terdiri dari 3 level abstraksi dengan pemetaan diantaranya. Yang pertama adalah Computation Independent Model atau CIM, persyaratan sistem yang dimodelkan dalam model domain atau model bisnis yang secara historis menggambarkan situasi di mana sistem akan digunakan. Yang kedua adalah Platform Independent Model atau PIM, menggambarkan pengoperasian sistem sambil menyembunyikan detail yang diperlukan untuk platform tertentu. Yang ketiga adalah Platform Specific Model atau PSM, menggabungkan model spesifikasi dalam PIM dengan detail yang menentukan bagaimana sistem tersebut menggunakan jenis platform tertentu. DODEF atau C4ISR. Di ODF melihat deskripsi arsitektur sebagai integrasi dari 3 tampilan utama, tampilan operasional, tampilan sistem, dan tampilan teknis. The Reference Model of Open Distribution Processing atau RMODP adalah standar ISO atau ITU yang bertujuan untuk menyediakan dukungan untuk interworking, interoperabilitas, portabilitas, dan distribusi. Bagian RMODP terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah reference, berisi tinjauan motivasional dari standar dan standar konsep. Bagian 2 adalah foundation, mendeskripsikan konsep, kerangka kerja analitis untuk deskripsi sistem ODP, dan kerangka umum untuk penilaian dan kesesuaian. Bagian 3, arsitektur, menjelaskan kerangka sudut pandang ODP untuk spesifikasi sistem ODP dalam bahasa sudut pandang yang berbeda. Bagian 4 adalah arsitektural semantik, menunjukkan bagaimana konsep pemodelan dari bagian 2 dan bahasa sudut pandang dari bagian 3 dapat dilengkapi dalam sejumlah teknik deskripsi formal. Boleh di next? Selanjutnya, Enterprise Reference Architecture and Methodology mendefinisikan konsep-konsep generik terkait perusahaan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam proyek-proyek rekayasa dan integritas perusahaan. Konsep pada GRAM diantaranya adalah Human Oriented Concept, menggambarkan peran manusia sebagai bagian integral dari organisasi dan operasi perusahaan, dan untuk mendukung manusia selama desain, konstruksi, dan perubahan perusahaan. Selanjutnya adalah Process Oriented Concept, merupakan deskripsi proses bisnis dari bagian referensi, berisi tinjauan motivasional dan standar dari standar perusahaan. Selanjutnya adalah Technology Oriented Concept, berisi deskripsi teknologi yang mendukung terlibat dalam operasi perusahaan dan upaya rekayasa perusahaan. Selanjutnya adalah Nolan Norton Framework. Framework ini dikembangkan dari proyek penelitian Nolan Norton Institute yang melibatkan 17 perusahaan besar Belanda. Perspektif visi arsitektur perusahaan, yang pertama adalah context and goals, yang kedua adalah arsitektur development process, yang ketiga arsitektur process operation, yang keempat ada arsitektural competencies, dan yang kelima ada cost atau benefit. Description language yang akan dibahas oleh rekan saya, Maisa Sarah Sabira, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayah. Selanjutnya ini ada description language, yang mana sejumlah bahasa untuk pemodelan bisnis dan TI tentunya berisi kumpulan konsep abstrak, tetapi fokus bahasanya ini juga harus memiliki properti yang menarik dari sudut pandang tujuan dalam mengembangkan bahasa arsitektur perusahaan. Boleh di next? Nah, jadi di dalam description language ini ada yang pertama IDEF atau Integrated Computer Aided Manufacturing ICAM Definition, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan pemodelan dan analisis perusahaan.
Nah, di IDEF ini memiliki 16 metode IE, yaitu yang pertama ada pemodelan fungsional atau IDEF Zero, yang memodelkan elemen yang mengontrol eksekusi suatu fungsi, aktor yang menjalankan fungsi, objek atau data yang dikonsumsi dan dihasilkan oleh fungsi, dan juga hubungan antara fungsi bisnis. Terus selanjutnya ini ada BPMN atau yang dikenal sebagai Business Process Modeling Notation, yang mana menetapkan notasi grafis yang berfungsi sebagai dasar umum untuk berbagai pemodelan proses bisnis dan bahasa eksekusi. Tujuan utama BPMN ini adalah untuk menyediakan notasi yang seragam untuk pemodelan proses bisnis dalam hal aktivitas dan hubungannya. Boleh di next? Selanjutnya ini ada UML atau Unified Modeling Language, yang merupakan bahasa standar industri yang biasanya sudah banyak digunakan oleh banyak perusahaan untuk memvisualisasikan perancangan sistem. Nah, UML sendiri ini kombinasi dari 13 subbahasa yang masing-masing memiliki sub lingkungannya sendiri dari cakupan UML. Jadi di dalamnya diagram tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ada structure, yang dimana structure-nya ini berisi package diagram, class diagram, object diagram, composite structure diagram. Lalu yang kategori kedua ini ada behavior, yaitu berisi use case diagram, state diagram, sequence diagram, timing diagram, communication diagram, activity diagram, interaction overview diagram. Lalu kategori terakhir atau yang ketiga ini ada implementation yang berisi komponen diagram dan juga deployment diagram. Boleh next. Lalu selanjutnya ada ADL atau Arsitektur Description Language yang digunakan untuk merujuk ke bahasa yang menggambarkan arsitektur perangkat lunak dalam istilah yang cukup umum. Nah, konsep ADL ini cukup fleksibel untuk membuat model di beberapa domain. Lalu untuk komponen utamanya itu ada 7. Yang pertama ada komponen sendiri, lalu ada konektor, lalu ada sistem, di mana sistem ini adalah konfigurasi komponen dan konektor, lalu ada port, titik interaksi dengan komponen, lalu yang kelima ada role, titik interaksi dengan konektor, lalu ada representation yang digunakan untuk memodelkan komposisi hierarkis, dan yang terakhir ada rip map yang menetapkan komponen komposit atau arsitektur internal konektor ke elemen antar muka eksternalnya. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada Suitability for Enterprise Architecture yang memiliki beberapa aspek yang nantinya bahasanya ini bernilai rendah jika yang pertama ada hubungan antara domain atau tampilan tidak terdefinisi dengan baik dan model dibuat dalam pandangan yang berbeda, tidak terintegrasi lebih lanjut. Lalu yang kedua ini, sebagian besar bahasa memiliki dasar formal yang lemah dan tidak memiliki semantik yang jelas. Lalu yang ketiga ini ada sebagian besar bahasa kehilangan visi arsitektur keseluruhan dan terbatas pada subdomain bisnis atau aplikasi dan teknologi. Selanjutnya, lalu ini adalah Service Oriented Architecture atau yang biasa dikenal dengan SOA, adalah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen perangkat lunak terdistribusi dan heterogen atau platform untuk komputasi terdistribusi. Nah, SOA ini mewakili seperangkat prinsip desain yang memungkinkan unit fungsionalitas disediakan dan dapat digunakan sebagai layanan. Boleh di next? Lalu di dalam SOA ini ada yang namanya Service Oriented Technologies, yaitu penyedia kemampuan komputasi dan penyimpanan komoditas melalui internet secara kolektif atau biasa disebut sebagai cloud computing, yang di dalamnya itu berisi software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Lalu pengembangan layanan ini memperkuat dampak orientasi layanan pada arsitektur bisnis, karena mereka memperluas penerapan teknologi informasi berorientasi layanan ke domain komputasi, utilitas, dan ASP. Boleh next-nya? Nah, lalu ini ada relevance and benefits for enterprise architecture, yang dimana konsep layanan yang menarik agar perusahaan ini dapat menerapkan praktik arsitektur perusahaan. Yang pertama, ada konsep layanan digunakan dan dipahami dalam domain berbeda, yang nantinya akan membentuk suatu perusahaan.
Nah, jadi dalam konsep suatu layanan ini, orang-orang IT akan memiliki bahasa yang tentunya akan menjadi media komunikasi mereka yang dapat dipahami bersama-sama. Lalu yang kedua ada orientasi layanan memiliki efek positif, yaitu menjadi sebuah pembeda utama di pasar kompetitif saat ini dan juga untuk di masa depan, yaitu interoperabilitas, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan kekuatan inovasi. Lalu yang ketiga, penggunaan kembali fungsionalitas sehingga penggunaan sumber daya yang ada menjadi lebih efisien. Lalu yang keempat ini ada outsourcing dan persaingan antar penyedia layanan yang nantinya akan menghasilkan pengurangan biaya. Yang terakhir ada orientasi layanan untuk cara berpikir baru. Orientasi layanan ini memungkinkan untuk mengadopsi strategi bottom up di mana proses bisnis hanyalah sebuah mekanisme untuk menghubungkan secara instan dan mengeksploitasi layanan tingkat rendah secara komersial ke dunia luar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.